Ini sesi ketiga nih, Raf. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi ketiga bersama Ando Vida Lopez dengan judul Navigasi Eksplorasi Peluang Pasar Kerja. Halo semuanya. Selamat datang. Selamat datang, Dovi. Selamat datang di ruang tamu Rafa Coki. Tadi kita belum kenalan. Buat yang baru kenal, baru datang, selamat datang dan hai. Saya Rafa dan teman saya Coki. Dan saya Ando Vida Lopez. Tidak perlu dikenalkan karena semua kenal betul. Enggak. Jadi guys, ini nggak apa-apa ya. Kita harus lawan musik yang sangat kencang di sebelah. Aman ya? Aman ya. Kalau kedengeran nggak? Kedengeran. Suara. Oke. Mereka punya melodinya, kita punya semangatnya ya. Bentar. Bang. Gue lempar dulu ya. Jangan, nggak usah. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Gimana Kak Dovi, sehat ya? Sehat. Baik. Gue pokoknya semangat untuk ngobrol hari ini dan sharing apa yang bisa gue sharing sama kalian. Dan hari ini tentu sangat terbuka. Ya. Kita bisa Q&A, bisa diskusi, bisa apa aja. Iya. Pokoknya langsung siapin yang mau nanya. Jadi kayak udah siapin aja. Betul, pertanyaannya yang bagus-bagus ya. Jangan siapa presiden 2024. Jangan. Itu bahaya. Atau Kak Dovi milih yang mana nih? Itu personal ya. Di sini kita bahas kerjaan aja teman-teman. Kalau dari Andovi sendiri, ini gue mau baca sedikit profilnya. Iya. Boleh. Kerjaannya cukup banyak. Totalnya di sini ada 5 poin. Betul. Yang pertama dia adalah content creator. Dulu ada YouTube Skinny Indonesia 24. Yes. Udah pensiun. Udah pensiun. pensiun. We are Skinny Indonesia 24. Coba sekarang gua tanya lagi. Apa Yang ini udah pensiun atau belum ya? Apa tuh? Jadi lo ada pernah di narasi. Betul, gue pernah 1 tahun kerja di sebagai Chief Creative Iya. Community of Narasi. Betul. Udah resign juga. Udah resign juga. Udah resign. Jadi pas banget gue datang ke tempat cari lapangan kerja. Bener. Pas banget. Udah pensiun. Ternyata Udah- kan cuma kalian, Doi juga. Saya juga butuh, jujur aja. Oke, kalau yang ini sih sebenarnya bukan udah cabut juga karena memang karya. Jujur gue pertama kali tahu lu dari karya ini. Aha. Main di film Malam Minggu Miko The Movie, Betul. modus, YouTuber, Dilan dan juga Bucin. Tapi Ya. yang paling nempel di kepala gue Malam Minggu Miko. Terima kasih. Dan saat ini sedang membuat polarisasi musikal bersama Kak Betul. Jovial ya. Betul. Iya, itu konsep kayak gimana tuh untuk polarisasi Konsepnya adalah sebuah musikal live theater 2 jam tentang pemilu 2024. Woi. Jadi itu dia. Ada satu orang semangat banget ya. Iya. Iya. Pemilu. Semangat banget. Salah. Dia mau datang mau nonton aja. Gak mau ngomongin Enggak, emang pemilu. karena itu pesta loh. Itu Benar. pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Untuk orang-orang yang memang merayakannya ya. Semuanya harus merayakan. Kita kan Bener. orang. Bener, kan? bener. Itu makanya. Oke, karena dari tadi udah dikasih tahu beberapa usaha-usaha yang dijalankan sama Kak Jovi. Pasti itu juga gak jauh-jauh dari analisis lo untuk ngelihat peluang-peluang yang ada. Yoi. Betul. Gue pengen tahu gimana caranya kemudian lu berani ngebuat ini, ngebuat itu dengan melihat peluang. Sebenarnya untuk teman-teman yang nyari kerjaan, nyari peluang, lihat peluang itu caranya gimana sih? Sebenarnya gini, jujur banget kalau gue tarik dari cerita gue sendiri ya. Iya. Dari cerita gue sendiri sejarahnya adalah ketika gue awal mulai nge-YouTube Ya. di tahun 2011, Betul. nggak ada namanya ekosistem atau industri konten kreator online kayak sekarang. Oke. Jadi pas gue bikin video awal-awal, gue aja nggak tahu apakah ini menjadi sebuah karir untuk gue. Ah. No idea. Oke. Karena zaman dulu ekosistem video kreator sekarang tuh nggak kayak sekarang. Benar. Masih jarang. Gue nggak tahu umur kalian berapa di sini. Gue Ya. umur 29 tahun. Yang 29 tahun ke atas mana suaranya? Angkat tangan. Cuman 4 orang. Terima kasih banyak. Saya pulang saja. Jangan. Jangan. Coba yang 25 tahun ke bawah mana suaranya? Tunduk. Sama. 25 tahun. Sini, senior. Tunduk gak? Tunduk. Intinya, gua memulai suatu kerjaan di mana lapangan kerjanya sama sekali belum jelas. Belum Benar. jelas, benar. Fakta menarik guys. Gua mulai YouTube 2011. Betul. Video YouTube branded pertama gua Aha. di akhir 2015. Ya. Wow, 4 Berarti tahun butuh ya. waktu 4 tahun sampai gue mendapatkan duit pertama untuk video YouTube gua. 4 tahun tuh ya 4 prosesnya. tahun. Bahkan AdSense pun yang kalian semua tahu AdSense gila AdSense. Ya. Gua baru dapat awal 2016. Iya. Nambah lagi 2 tahun guys. Tambah setahun. Oh, setahun, oke. Jadi intinya kenapa gue cerita kayak gini?
apalagi di zaman sekarang. You guys never know or will never know apa the landscape of pekerjaan dan peluang yang ada di masa depan. Iya. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan robotik, artificial intelligence. Betul. Nggak ada yang bakal nyangka zaman dulu, zaman gua, kalau lu live di TikTok atau Instagram bisa dapat duit, nggak ada yang nyangka. Benar. Nggak ada yang nyangka lu bisa bikin video dapat duit, nggak ada yang nyangka. Karena bisnisnya, industrinya belum ada. Betul. Nah, jadi apa yang bisa kalian ambil dari cerita gua adalah terkadang peluang itu mungkin tidak datang sekarang. Benar. Betul. Tetapi kalian harus prepare and do your preparation, persiapan kalian, mindset kalian untuk siap-siap. Jadi ketika itu datang, kalian udah tahu, kalian bisa ngambil kesempatannya. Ini gue contoh ya, kalau gue bisa kasih satu hal yang gue bisa sharing ke kalian, please kalian benar-benar pelajari dan mendalami soal artificial intelligence. Oke, AI. Sampai gue muncrat ngomongnya. Artificial cuah. Itu nyata. Itu tadi yang keluar AI, guys. Karena gue ngomong hari ini tanggal berapa? 28 Oktober. Sumpah Pemuda hari ini. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Gue bikin satu sumpah ke kalian. Gue sumpah ke kalian, job-job yang ada 2 tahun yang dari sekarang tahun 2025, Ya. kita belum tahu semua sekarang apa. Nah, Betul. Gue sumpah. benar gue setuju lagi. Percaya sama gua. 2 tahun lagi tahun 2025 kalian bakal look back. Sorry, maafkan kata-kata gua. Ini sumpah, ini kerjaan ini ada 2 tahun lalu, nggak bakal ada. Iya lagi. Percaya sama gua. Makanya apa yang kita bisa lakukan? Pertama prepare, terus belajar, dan selalu tanda kutip open untuk perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Oke. Nice. Jadi itu. Sorry ya gue ngomong teriak-teriak karena sebelah lagi kencang, Iya. jadi gue teriak. Ini semangat ya. Semangat, Sumpah Pemuda. Tapi Dov, menurut lo kayak strategi paling efektif apa yang menurut lo bisa di konten digital tuh bisa kena gitu? Gini, salah satu strategi yang paling kerja buat gua, Iya. works for me adalah, ini mungkin terdengar sangat-sangat aneh, Ya. tetapi kalian harus belajar apa yang terjadi di luar industri kalian. Iya. Hah? Kenapa? Gue kasih contoh di gua sebagai content creator. Betul. Ngapain gue belajar soal artificial intelligence? Apa hubungannya? Iya. Sekarang orang udah ngedit pakai Adobe Premiere Pro AI. Ada yang tahu nggak? Iya banget. Bener tuh. Foto-fotonya Makanya, nggak itu ya. Terkadang kita saking narrow minded dan tutup mata terhadap industri lain. Iya lagi. Padahal industri lain ini bisa mengkencangkan atau mengimprove industri kita. Sumpah, gue pas awal-awal AI masuk, apa sih? Benar. Tapi gue belajar, oh ini bisa taruh di sini. Bahkan bukan cuma AI doang, industri lain. Contoh paling nyata, pas gue bikin, mungkin ada yang tahu Prabowo versus Jokowi rap battle. Iya. Rap battle Itu ya. gue lihat perkembangan bagaimana cara orang membuat musik di industri lain. Betul. Benar. Nah, lesson dari ini adalah strateginya jujur, lu harus sangat terbuka apa yang akan terjadi di dunia Ya. dan stay up to date. Kebanyakan dari kita egonya tinggi nih. Iya. Egonya tinggi merasa, oh enggak ini industri gua paling tahu. Betul. Ketika kalian udah merasa kalian paling tahu, itu adalah langkah awal kegagalan kalian. Jujur banget. Sekarang mungkin di sini ada yang nonton Andovi Andrea Show, mungkin ada yang nonton Andovi Andrea Show. Acara gua di TikTok ada yang nonton satu orang, terima kasih banyak. Jangan follow Andovi Andrea. Saya nonton Draftik jangan kan, Indra Das. Gua dari YouTube ke TikTok aja beda banget. Beda. Asli. Lu cara main lu di YouTube sama TikTok beda. Kalau gua tetap ego gua tinggi, gua nggak mau tahu soal TikTok, biarin aja. Iya. Tapi gua harus belajar apa sih yang works di TikTok, apa sih yang belajar dan works. Makanya gue tahu mungkin gak semua di sini mau jadi content creator dan kalian gak harus jadi content creator. Betul. Tetapi strategi yang kalian pakai di dunia gua bisa kalian terapkan di kalian. First, always stay up to date with the upcoming news and technology. Oke. Please. Teknologi itu penting banget. Dan bukan cuma yang lucu-lucu. Teknologi kedua, kita harus belajar untuk menginterpolasi atau membelajar soal data.
Iya. Zaman sekarang, sorry to say, most pekerjaan itu butuh kemampuan untuk membaca, dan bukan cuma membaca data, menganalisis apa yang lu dapatkan dari data tersebut. Iya. Kalau kalian tidak punya soft skill tersebut, kalian akan kalah dengan kompetisi sekeliling kalian. Benar. Jadi bukan cuma baca data doang. Oh, likes gue segini, views gue segini, Iya. penjualan gue segini. Tapi belajar untuk membaca data itu dalam sebuah konteks. Kenapa likesnya segini? Kenapa viewsnya segini? Kenapa jualnya segini? Apakah karena ABC? Soft skill untuk membaca data Ya. itu akan diterapkan di industri manapun. Betul. Konten kreator, bisnis, jualan, tenaga kerja, kerjaan 9 to 5 itu pasti akan sangat kepake. Betul. Jadi jangan takut, mungkin pekerjaan 2 tahun lagi kita nggak tahu apa, jangan takut. Iya. Yang penting soft skill untuk membaca data dan get up to date with technology, sama mindset untuk terbuka dengan perubahan yang di luar. Benar. Itu dia. Terima kasih. Sah, belum. Dia mau closing. Ini kalau Pak Peter kita ke sebelah ya, nyanyi juga ya. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas mengenai ada nggak nih semangatnya. Akhirnya ternyata semangat kita bisa Iya. dibentuk dengan mencoba memulai. Betul. Membuat itu. Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah pada saat sudah memulai, yaitu sustain-nya. Iya. Betul. Konsistennya ya. Konsistennya, orang bisa bikin video sekali FYP. Pertanyaan gua, bisa nggak tuh FYP terus? Iya. Itu kan. Nah, kalau dari Andovi sendiri, ada nggak tips and trick atau ngeliat itu kayak, oh, gue bisa nih kayaknya sustain di pekerjaan gua apapun ya? Iya. Gua ada tips, tapi gua nggak ada trik. Oh, nggak ada trik, oke? Sumpah. Bukan sulap soalnya ya. Karena there is no trick to this. Oh, nice. Gua selalu kalau ngomong ini, gua selalu ngomong analogi gua adalah siapa yang di sini pernah mulai dan semangat awal tahun untuk nge-gym atau fitness, angkat tangan. Oh. Awal tahun nih. Nge-gym awal tahun. Oh, gua mau body six pack, turun berat badan, makin sehat. Oke. Siapa yang habis 1 bulan berhenti dan menyerah? Tuh. Banyak. Kenapa gua ngomong ini? Ya. Karena analogi konsistensi itu gue selalu ambil dari fitness sama nge-gym. Ya. Bukan berarti setiap kali kalian workout fitness harus perfect 2 jam 100 pull up 10 push up. Tetapi konsistensi setiap hari. Betul. Mau sejelek apapun workout lu, Senin lu push up hanya 50, Oke. Selasa lu gak kuat, lu 20. Tapi itu jauh lebih baik daripada Senin push up, Selasa enggak. Iya. Butuh konsistensi. Benar. Kebanyakan dari kita perfeksionis. Betul. Yap. Gue bikin video, aduh videonya jelek. Enggak. Bekang, salah satu hal yang gue pengen ngomong adalah soft skill atas kedisiplinan. Itu masuk ke dalam bidang kerja apapun. Gua di saat-saat gua bikin kerja sama Kajo, Ya. mau kita nggak ada ide atau apa, gua sama Kajo ngomong, Kajo, minimal 4 kali seminggu kita ketemu 1 jam 1 hari untuk diskusi soal ide. Betul. Walaupun idenya nggak ada, kita udah bikin disiplin, udah bikin habit, kebiasaan untuk ketemu di hari Senin, Selasa, Rabu, whatever, ketemu, yuk bahas ide. Walaupun nggak ada ide, Diam, tapi habit itu yang penting. Benar. Habit untuk ketemu, untuk ngobrol soal ide. Beda sama orang yang gua nggak ada konsistensi kedisiplinan. Betul. Nah. Makanya guys, kenapa orang-orang TNI itu sangat penting bangun jam 4 pagi, workout setiap pagi. Iya. Karena itu membuild habit untuk disiplin. Bukan habit soal workout. Iya mereka workout, iya mereka olahraga. Oke. Tapi yang mereka mau tanamkan adalah lu harus disiplin. Ya. Nah, disiplin di bidang masing-masing pasti berbeda. Betul. Gak ada satu cara tok untuk harus ketemu setiap Senin pagi jam 9. Enggak juga. Betul. Tergantung kerja kalian, disiplin kalian masing-masing. Benar. Sama kayak fitness. Gak semua orang harus push up hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada orang yang hanya squat, ada Ya. orang yang hanya berenang, Benar. ada orang yang hanya running, dan setiap workout pasti ada rest day-nya masing-masing. Benar. Ada running dan waktunya masing-masing. Tergantung kalian apa. Pada kenyataan 95% lebih diet atau fitness gagal Ya. bukan karena kalian nggak ada motivasi, tapi karena ketika motivasinya hilang, kalian nggak disiplin. Iya. Semua dari kita pasti pernah motivasi, besok gua workout, Iya besok lagi. gua sejam lari 5K, Besok Iya gua bangun banget. subuh.
Kuncinya bukan di hari dimana lu ada motivasi tinggi. Kuncinya adalah ketika motivasi lu hilang. Ketika motivasi lu hilang, apa lu jatuh kemana? Jatuh ke disiplin lu. Gue ngomong ini bukan gue sok paling disiplin. Ya. Gue juga sampai sekarang masih belajar. Karena disiplin susah guys. Paling susah. Tapi ketika udah menjadi habit, lu tahu gak sih teman-teman kalian yang gila fitness? Ya. Udah habit bagi mereka, tanpa mereka mikir, gue jam 8 pagi ke gym pull up. Tanpa mikir kalian udah jadi habit. Benar. Nah, soft skill atau habit ini dibawa ke bidang kita masing-masing. Itu dia. Jadi semoga kita tahu itu, jangan rely on motivation, rely on discipline and consistency. Itu dia, terima kasih banyak. Jadi jangan pikir motivasi. Motivasi itu cuma penyemangat. Balik ke lu lagi disiplin. Guys, motivation paling sehari seminggu hilang habis itu. Nggak usah jauh-jauh. Fitness, think of yourself. Pas awal tahun fitness, seminggu pertama gue masih, habis itu hilang semua kan? Iya, benar. Karena motivasi lu hilang. Benar. Yang bikin itu adalah kita bikin jadwal jam 8 pagi ke gym. Mau lu jam 8 pagi ke gym cuma 10 push up, Iya. lu udah berhasil disiplin. Benar. Walaupun workoutnya nggak optimal, workoutnya nggak 100 push up, lu datang jam 8 pagi 10 push up, oke, it's enough for me for today. Tapi lu udah disiplin dengan diri sendiri. Nah, Terapkan ini ke bidang kalian masing-masing. nggak apa-apa nge-cheat asal nggak skip. Nah, Iya, tetap jangan datang skip. tuh. Jadi tetap ada yang dilakuin tiap hari Iya. dengan pola yang sama kayak Iya gitu. lagi. Gila Dov, menurut gua lu ngomong kayak gitu udah kejawab semua ya. Waduh, Dengan satu enggak rangkaian juga, ya. enggak juga. Iya gak sih? Iya. Iya gak sih kepikiran gitu. Tapi gua mau nanya deh, masa lo kan ketemu tadi lo bilang tetap nggak ada ide gitu. Iya. Tapi lo tetap bisa inovatif. Gue suka lagu ini. Oh ya. Pada pandangan yang pertama, Semuanya. sulit bagiku untuk bisa. Oke, lanjut. Dengan aku, ya. Lanjut. Oke. Susah, gue suka Aran, gue fans Aran. Siapa yang nggak suka? Tolong di. Oke, Benar. Oke, sorry, apa tadi? Dia lupa pertanyaan apa ya? Nggak, gini. Lupa. Maksud gua, lo aja tadi bilang lo ketemu tetap nggak ada ide, tapi lo tetap relevan. Disiplin, ya. Tetap inovatif. Ya. Maksudnya lo tetap nemunya tuh gimana? Maksud gua yang dimana lo aja ketemu, lo bilang nggak ada ide gitu. Jujur, Selain up to date gitu, selain up to date. jujur, gua harus gini. Ada peribahasa dari Afrika atau dari mana gue lupa. Menarik. Yang mengatakan, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Iya. Jujur, bukan cuma gua, tim gua, Kajo, tim internal gua itu kuat. Iya. Terkadang ketika kita stuck dan kita nggak punya ide untuk inovasi, kita butuh teman-teman atau tim, kalau bahasa zaman kan circle, Iya. Tier tier 1. Tapi bukan circle nongkrong ya. Iya. Circle di mana di Pekerjaan. kerjaan lu bisa percaya untuk saling tektokan, saling mengasah pikiran satu sama lain. Iya. Gua sama Kajo kalau ketemu debatnya tuh sinting. Oh iya. Enggak, ide lu jelek, enggak ide lu buruk. Tapi begini, karena pada kenyataannya lah kita tuh terhambat dengan perspektif kita masing-masing sebagai individu. Iya Betul. lagi. Iya lagi. Mau lu sepintar apapun, orang lain pasti mempunyai poin atau perspektif yang lain yang bisa menambahkan bumbu kepada ide lu sendiri. Jadi, sangat-sangat penting bagi kita untuk menemukan partner atau tim atau apapun Betul. yang bisa mengkomplement kelemahan kita dan bisa menguatkan kekuatan kita. Benar. Jadi bukan cuma gua doang. I have to give it up to my team, inner circle gua. Mereka emang keren banget. Jadi please, ketika kalian merasa stuck, carilah orang teman lawan untuk bisa main, untuk bisa tektokan, untuk bisa bounce ide. Again, ini di content creator. Betul. Mungkin di bisnis lain cari bisnis partner yang baik. Cari bisnis partner yang benar-benar ini. Mungkin di kerjaan yang lain cari apa yang bisa membantu kalian untuk mengasah diri kalian. Ya. Itu. Jadi prinsipnya adalah cari partner yang bisa sama-sama menumbuh kita masing-masing. Diajak Benar. lari bareng tuh Betul. bisa gitu. Benar. Baik lagi ke fitness. Orang kalau lari sendiri sama orang lari maraton bareng orang lain, hasil lu akan jauh lebih beda. Iya. Tanya semua pelari maraton. Iya. Lu mau lari sendiri atau lari bareng orang? Iya. Ketika lari bareng orang ada sense of community and competition Betul. Nah, yang akan membuat kita jauh lebih baik. benar. Itu ada dorongan yang lain ya teman-teman ya. Itu juga bisa terjadi di dalam perusahaan sebenarnya. Kalau misalnya kamu ada contoh nih, kita adalah marketing atau sales gitu kan. Ternyata kita nggak punya teman di dalam situ. Terus kalau sakit nggak ada yang nge-backup jadinya kan Iya. susah juga. Benar. Sedangkan kalau kita ada partner dijaga dengan baik, Gini,
Bisa Contohnya digantiin. kalian berdua. Iya. Nah, Pasti lu ada off day-nya kan? Iya. Ada off day, lu ada off day-nya kan? Pasti. Pas lu ada off day, lu ngangkat dia kan? Iya. benar. Sama Saling kayak gitu. mendukung gitu Iya. ya. Oke. Seimbang, Ini mungkin bener-bener. pertanyaan terakhir sebelum saya Sebelum memberikan kita lu buka kesempatan. Q&A atau sebelum kita karaoke bareng. kita Q&A. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yang namanya mengejar kesuksesan pasti lu pernah gagal. Pasti. Dan pasti setiap kegagalan lu mencoba untuk narik nilainya. Betul. Nyari gimana caranya kemudian besok gua nggak mau gagal lagi. Betul. Satu kegagalan yang ngubah hidup lu apa sih? Iya. Satu kegagalan yang mengubah hidup gua justru bukan di dunia kerjaan. Apa tuh? Tapi di dunia, gua bukan berarti gua perfect. Di dunia kerja gua sering gagal. Iya. Tapi kan pertanyaan lu yang mengubah hidup. Benar, Ya. mengubah hidup. Iya. Itu adalah masalah keluarga. Ah. Jadi di tahun 2019 bokap gua meninggal. Aha. Pas papa meninggal, di situ gue sadar pelajaran yang paling penting adalah terkadang ini gue tahu ini sedikit agak aneh karena gue ngomong di tempat tenaga kerja dan lapangan kerja. Benar. Terkadang gue saking gila dan fokusnya ke kerjaan, gue lupa sama keluarga gue sendiri. Aha. Dan itu adalah lesson yang gue bawa the balance of life itu sangat-sangat penting. Ya. The balance of bukan cuman life doang, tapi ketika lu kerja, lu butuh tahu titik-titik di mana kalian bisa rest and keep on working. Ya. Karena kalau kalian kerja terus, otak kalian akan overdrive. Iya lagi. Prinsip ini gue ambil dan gue belajar dari keluarga gue. Seharusnya I took time not only to spend time with my dad. Ya. I did. Gue sebelum bokap gue sakit, gue tetap sama papa. Ya. Tapi nggak sebanyak yang gue mau. Oke. Tapi prinsip untuk balance hidup, kerjaan, tenang dan pikir, itu gue bawa ke prinsip kerjaan sekarang. Gue tahu ini agak sedikit ironis karena gue ngomong di tempat dimana kita cari kerja, ayo Iya. kompetisi, apa ngejar. Iya. Tapi menurut gue ada alasan kenapa gini. Kalau kita disuruh kerja Senin sampai Minggu, kita semua stres nggak? Stres. Ada alasan kenapa kita Sabtu Jumat satu Minggu atau satu Betul. Minggu disuruh break untuk recharge our brain biar makin optimal pas kita Iya. saat kita kerja. Jadi kadang-kadang gue sadar, again posisi kita beda-beda, semua ada posisi dan situasi masing-masing yang gue cuma sharing posisi gue ya. Betul. Iya. Itu adalah kegagalan terbesar adalah kegagalan untuk membagi waktu antara kerja dan masalah keluarga dan pribadi. Ya. Dan kegagalan adalah di mana gue belajar you have to find the balance in life. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus juga. Nggak bagus juga, Gitu. nggak bagus juga guys. Iya. Sama kayak balik ke fitness di workout. Nah, Kita semua tahu fitness. kalau workout pasti ada apa? Ada rest day. rest Iya day. nggak? Benar. Kita kalau fitness, lu Senin sampai Sabtu kerja, pasti trainer lu ngomong Minggu lu harus istirahat. Iya. Betul. Itu karena tubuh juga butuh recharge. Benar. Jadi itu salah satu kegagalan yang gue belajar dari kehidupan pribadi yang gue Aha. aplikasikan ke dunia kerjaan. Benar. Dan lucunya di dunia gue, di dunia content creator, Mhm. di dunia gue ya, gue gak tahu di dunia yang lain. Di dunia gue, ide itu datang ketika hati dan pikiran lu tenang. Oke. Oh benar. Nah, apa yang membuat hati dan pikiran lu tenang? Ketika lu stop dari kerjaan, lu nongkrong sama Aha. teman, lu main basket, lu melakukan apapun yang membuat lu tenang. Betul. Makanya pas lu recharge, pas lu masuk ke dunia kerjaan lagi, dung, otak lu maksimal. Iya. Jadi ibaratnya robot aja ada tumbangnya gitu. Iya, bagi ada manusia. charging stationnya guys. Iya. Jadi paksa ya. Jadi mungkin dibawa ke general adalah lu bisa harus pahamin limit lu seperti apa dan bagi waktunya sebijak mungkin ya. Betul. Oke, itu dia pertanyaan terakhir. Sekarang saya mau membuka kesempatan untuk teman-teman satu penanya aja. Oh, satu penanya aja. Satu penanya aja sebelum kita masuk ke season Ya, selanjutnya. padahal Silakan. gua mau bayar Satu nanya. penanya akan Boleh mendapatkan angkat tangan? hadiah dari Pasker ID. Silakan Ah, angkat tuh, di tangan. belakang, di belakang. Yang Satu mana? penanya. Silakan. Mana di mana? Kakak di belakang. Nama, umur, kerjaan, fakultas, status. Tolong. Nama, umur, pekerjaan atau kalau lagi kuliah atau lagi sekolah, Aha. serta status. Status apa nih, Dov? Terserah, kreatif. Oh, kreatif, iya. terserah. Makanya gua tanya kan, Ya, status Iya, apa iya. sih, Dov? Gitu. Bebas. Status WhatsApp juga boleh. Status WhatsApp. Ya. Satu. Namanya siapa? Masuk. Bisa. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahma. Rahma. Siapa? Rahma. Rahma, umur? Oke, umur saya 24 tahun. Oke. Saya kerja di unit traktor. Oke. Di mana? Sorry, gua nggak denger. Sorry. Di unit traktor. Unit Traktor. Oh, traktor. Oke, Traktor. traktor. Aku mau tanya ya. Status. Status. Nah, statusnya. Ya. Iya. Statusnya masih lajang. Oh. Cari Bagi jodoh. padahal bisa. Status saya bahagia. Iya. Bisa beda kan? Tapi Bisa sibuk. WhatsApp gitu kan sibuk. Nggak apa, Oh, lama gue suka beda. Silakan.
Bentar Rom. Dia lagi ngeliat mukanya dia di layar gede. Halo Rama. Videoin Ma masuk TV gitu. Silakan Rama pertanyaannya, sorry. Oke, pertanyaan aku wajar nggak sih kan tadi bilangnya kalau misalkan kita berproses sendiri itu lebih lama daripada kita berproses bareng partner yang tepat. Iya. At least selama aku hidup 24 tahun ini aku belum pernah merasakan kerja yang berproses yang bareng temen itu lebih cepat daripada aku yang sendirian. Oke. Soalnya aku yang sendirian itu aku ngerasa lebih cepat progresnya Iya. daripada ketika bareng temen. Apakah itu hal yang normal gitu ataukah aku tuh belum menemukan partner yang cocok loh buat aku ketika untuk berprogres. Menurut kakak gimana? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rama dong. Tepuk tangan. Rama, terima kasih banyak. That's actually a great question. Ya, Gue mau sharing dari gue ya. boleh. Oke. Gue tadi nggak pernah bilang kalau lu jangan kerja sendirian. Betul. Makanya pepatah, karena tadi kan lu ngomong kalau gue kerja sendirian, gue kerja lebih cepat. Betul. Bahkan tadi pepatahnya ngomong, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Ya. Gua nggak meragukan kalau lu kerja sendiri cepat, efisien. Ya. Tapi terkadang kita merasa kita belum tahu farnya itu sampai mana. Sekarang iya, perspektif iya lagi. gini, jujur, kadang-kadang gue merasa gue tanpa Kajo gue bisa jauh lebih cepat. Benar. Tanpa Kajo kayaknya apa sih Kajo tahu apa sih? Iya. Tetapi yang gue baca dalam hidup gue, bekerja secara individu itu pasti akan terbatas visinya. Mungkin kalau kita bersama-sama bisa segini, kalau individu itu segini. Tapi karena mata kita mengira oh ini emang maksimalnya. Betul. Nah, gua nggak bilang lu kerja sendiri berarti jelek. Enggak, semua orang pasti butuh waktu untuk kerja sendirian, untuk melewati gagalnya suksesnya sendirian. Betul. Tapi percaya sama gua, menurut gua, kalau lu ketemu partner atau tim yang hebat, bakal ada perspektif dan baru, ada goal post yang baru, tujuan baru, yang tadinya lu sendiri lu nggak bakal lihat. Jujur gua nggak tahu di industri traktor itu apa. Jujur gua nggak tahu. Ya. Oke, tapi mungkin ada sesuatu ketika lu ada partner ini bisa membuka mata lu untuk hal-hal yang lu nggak lihat sebelumnya. Benar. Nah, apa itu? Gua nggak tahu. Tapi bukan berarti lu, oh gua harus cari partner sekarang, enggak. Kalau lu merasa oke dan lu kerja sendiri adalah hal yang oke, nggak apa-apa. Tetapi ketika lu ada waktunya lu merasa siap, gue sarankan lu ketemu partner kerja, bisnis atau tim inti yang benar-benar bisa membuka perspektif lu bukan hal-hal lain. Benar. Karena gue benar-benar percaya dua orang itu akan membawa definisi atau visi misi yang akan berbeda. Betul. Sehingga bisa memperluas wawasan kita. Betul. Jadi itu, gue gak bilang lu salah. Dan gue gak bilang lu harus cari partner. Tapi alangkah baiknya lu menambah wawasan lu ketika lu mencari orang lain. Itu dia. Jadi itu dia. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Woi, Terima tukang kasih buat banyak. Jovi dan juga Rahma. Bukan pepatah gue, pepatah dari Afrika. Gue gak tahu. Harus cari tuh orang Afrikanya siapa ya? Bisnis traktor tadi ya. Iya. Sebenarnya bisa dianalogin di traktor. Mungkin. Jadi kayak misalnya lu punya sawah nih, lu sendiri mungkin bisa cepet. Tapi kalau traktor lu banyak, sawah lu juga bisa banyak. Jadi lebih berkembang, iya kan? Again, gue gak tahu industri traktor. Gue coba aja, Pak. Gua nggak paham. Bintang tamunya dia. Gua Saya nggak cuma paham MC di traktor. sini ya. Oke, Dicoba. itu berarti kakaknya mendapatkan hadiah dari Pasker. Selamat buat kakaknya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Traktor ya? Nah, bukan. Sorry. Bulldozer. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita akan masuk di apa namanya? Closing Pemberian, statement dari Oh, komitmen. Silakan. Nggak mau satu pertanyaan lagi. Kenapa? Udah cukup. Oh, cukup ya, Panitianya gue udah dua. Satu pertanyaan lagi boleh? Satu Ya, lagi. boleh, udah gue yang ngatur, boleh. Panitianya kayak Satu semua lagi. mata tertuju padaku. Satu lagi, Satu silakan. pertanyaan lagi, boleh? Silakan. Oh, boleh siapa? Ya, silakan. Ini yang punya sawahnya nih tadi traktornya. Salah. Oke ya. Salah. Nah, Salah. nama, umur, kuliah atau pekerjaan, Oke. status. Mic-nya boleh dibantu? Mic-nya boleh dibantu dikasih. Iya, berdiri dulu Mbak. Punten. Nah ini mic-nya di Nah, bisa duduk lagi Mbak. Nggak usah dong, belum. Ikutin. Oke. Silakan nama, umur, kerja, status. Tes. Nama saya Mutia. 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 Umurnya? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Kerjaannya atau lagi kuliah atau gimana? Sekarang baru
magang sih. Baru magang. Iya. Oke, kalau boleh tahu di mana? Kalau boleh tahu. Sama tadi di United Tractor. Oh, bener kan? sama. Bener gua. Sama. Kemenang. Sama. Sama. Cabang lain ya? Enggak sih. Enggak, oh, sama. Tempatnya sama. Kamu Oke. kamu yang nyetir bulldozer? Enggak. Enggak, nanti. Oh, nanti. Diajarin, ya. Nanti. Oke. Status. Mutia status. Status masih milik orang tua. Keren. Stay halal, brother. Mantap. Bagus. 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 Silakan Mutia pertanyaannya. Mau tanya sama Kak Dovi. Iya. Kak Dovi kan dulu punya channel Skinny Indonesian 24. Ya, udah. Udah pensiun, maaf. Iya, ini mau nanya. Kenapa kok Kak Dovi bisa memutuskan untuk pensiun dari dari konten kreator YouTube gitu. Nah, Ya. apa alasannya? Kemudian tadi kan ada juga work life balance ya yang dibahas dari Kak Dovi. Iya. Nah, itu cara menentukannya gimana? Kayak kapan kita harus rest, kapan kita harus keep going gitu. Ya. Dari Kak Dovi sendiri itu bagaimana? Oke. Minta sarannya aja sih. Oke. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan Ya, untuk terima kasih, Mutia. Kak. Mutia. Luar biasa. Gini. Terima kasih Mutia. Sikat. Ketika gua berhenti nge-YouTube di Skinny Indonesian 24 ya, di Ya. Skinny 24. Itu bukan berarti gue berhenti berkarya. Cuman medium dan satu chapter di buku kehidupan seorang Andovi di Skinny Indonesian 24, 10 tahun gue berkarya itu berhenti. Oke. Tapi gue tetap berkarya di hal-hal lain. Gue masuk narasi, gue bikin Andovi Andrea Show, gue bikin musika segala macam. Cuman semangat gue berkarya tidak dihalangi cuman oleh video-video YouTube. Ya. Karena gue tahu passion gue tuh tetap bikin membuat karya. Tapi kebetulan chapter buku gue, kalau ada buku pertama opening chapter Iya. YouTube. of Skinny, bukan YouTube, Oh, of sorry. Skinny Indonesian 24 Oke. udah berhenti. Oke. Nah, jadi ketika gue ambil keputusan itu, gue nggak takut. Karena gue tahu pada akhirnya gue emang suka berkarya dan bekerja. Cuman di skinny-nya aja. Nah. Bukan di YouTube-nya ya. Di YouTube Ya. gue masih sering main di video-video orang Maksudnya lain. YouTube skinny. Di YouTube skinny ya gue Ya, itu maksudnya. Nah, kenapa gue gak takut membuat decision besar seperti itu? Karena gue tahu, ibaratnya gini, banyak orang berhenti bekerja 9 to 5 di kantoran, 10 tahun berhenti buka bisnis. Iya. Ya analoginya kurang lebih sama, gue gak bilang Iya. sama persis. Kurang lebih gue udah 10 tahun, tanda kutip kerja, ya gue cari kerjaan lain. Walaupun tetap sama-sama dalam berkarya. Jadi itu aja. Nah, kedua soal work-life balance. Work-life balance sih, again, masing-masing orang mempunyai work-life balance masing-masing. Gue nggak bisa bilang ikutin jadwal gue ya. Iya. Nggak, itu mustahil. Jadi, tipsnya justru adalah, kalau lu emang membuat tujuan work-life balance adalah utamanya, yang pertama, jujur yang membantu gue, tulis. Tulis prioritas lu apa. Oke. Ini mungkin sangat simple, tapi gue literally tulis. Oke, prioritas gue adalah kerja, keluarga, temen, nongkrong, pacaran, makan, whatever. List lu, terserah. Ditulis, lu tulis kira-kira pembagian waktu gue untuk ini apa. Oke, misalnya gue kerja 4 jam. Tulis aja lu 4 jam. Ini 3 jam. Ketika orang tulis, akan lebih detail dan kelihatan pemaparan detail hidupnya. Ya. Di situ lu bakal tahu prioritas lu apa. Ya udah, mau nggak mau, gua 1 minggu sekian, gue mikirnya sangat-sangat logis dan matematis ya. Ya. Mau nggak mau, gue 26 jam for me. Ya. Again, 26 jam dan tulisan list prioritasnya masing-masing, tentu beda-beda sama kita semua, nggak ada yang sama. Ah, Tetapi yang membantu gua adalah write it down. Nah. betul. Literally write it down, say it out loud. Gua telah menulis, prioritas gua adalah keluarga. Kedua, kerja. Kira-kira 30% waktu gua akan gue tuangkan untuk bekerja. Ketika lu disiplin di saat itu, jauh lebih gampang. Dan gue mengambil sekali lagi prinsip dari fitness dan workout. Nah, Ketika lu tulis, lu akan workout. Percaya sama gua. Beda lu bangun, kayaknya besok gue workout deh. Kayaknya. Sama besok jam 9 pagi, gua harus di tempat ini. Itu beda jauh loh. Iya, iya. Lu ada accountability sama diri lu sendiri. Betul. Karena lu udah nulis jadwal lu. Terkadang hal-hal sesimpel ini tuh kadang-kadang luput dari kita. Benar. Tapi efeknya tuh jauh ke depan. Jadi itu dia, semoga membantu Mutia. Terima kasih. semangat ya. Terima kasih, Mutia. Habis ini daftar gym terdekat.
Oke. Oke, karena kita udah 2 penanya, sekarang kita mau seremonial dulu karena Oh, kita seremonial. sekarang Oke. adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita minta kesediaan untuk semua yang hadir di sini. Oke. Kita sama-sama berdiri. Yap. Oke. Kita akan sama-sama membacakan Sumpah Pemuda dan saya mengundang saudara Reno Paulus dan juga Anissa Salsabila untuk memandu Sumpah Pemuda. Ini adalah pemuda-pemudi Indonesia. Tepuk tangannya dong semua. Baik, izin kami akan membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Menjunjung bahwa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Luar biasa, boleh duduk kembali. Iya. Dan dengan berakhirnya sesi dari pembacaan Sumpah Pemuda, maka berakhir pula untuk sesi talk show kita kali ini. Iya. Tapi tenang, Oh, tenang. karena Anda belum meninggalkan tempat ini, karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah stand up comedy Comedy. competition. Terima kasih semuanya. Gue mohon maaf ya ada yang salah. Yap. Terima kasih banyak. Thank Semoga you, semuanya Dovi. mendapatkan berkah dari acara yang sangat keren hari ini dan besok juga. Amin. Nice. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan buat tamu kita hari ini.